Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran fikih. Mudah-mudahan hari ini kalian semuanya masih dalam keadaan sehat. Ke depan harus senantiasa semangat, sekalipun dalam masa pandemi tetap semangat belajar terus. Jangan sia-siakan waktunya untuk hal-hal yang tidak penting. Oleh karena itu, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita buka dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah serta sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk sesi hari ini, pelajaran fikih hari ini, kita akan membahas masih melanjutkan yaitu puasa. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai puasa. Untuk hari ini subnya adalah mengenai puasa wajib. Oke, untuk lebih baiknya kalian juga lihat bukunya di rumah semuanya sambil menyiapkan alat tulis. Mungkin ada hal yang penting yang perlu kalian catat seandainya nanti ada hal yang perlu kalian tanyakan melalui WA atau mungkin lewat Japri juga tidak apa-apa. Oleh karena itu sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Yani akan menuliskan IPK dari materi puasa wajib. Tujuannya ada apa? Kalau IPK ditulis nanti itu sebagai acuan untuk belajar kalian bab materi fikih ini apa saja, itu berarti kisi-kisi sudah saya sampaikan, artinya pokok-pokok yang sudah saya sampaikan itu tertera dalam IPK ini. Baik, kita tulis dulu judulnya, yaitu puasa wajib. Oke, perhatikan papan tulis untuk materi puasa wajib. Indikatornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita baca satu-satu. Untuk IPK nomor 1 mengenai pengertian puasa Ramadan. Kedua adalah hukum puasa Ramadan. Ketiga, dalil puasa Ramadan. Keempat, cara menentukan awal akhir Ramadan. Yang kelima adalah hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa Ramadan dan bagaimana cara menggantinya. Yang keenam adalah amalan sunnah pada puasa Ramadan. Yang ketujuh adalah larangan-larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan pada waktu puasa Ramadan. Yang terakhir, kifarat atau di sini adalah denda bagi yang melanggar larangan dalam puasa Ramadan. Oke, ada 8 indikator ini, kita akan kupas satu persatu. Baiklah, sambil melihat buku kalian, kita bahas dulu IPK nomor 1 mengenai apa itu puasa Ramadan. Oke, baik, kita akan bahas satu persatu apa itu puasa Ramadan. Yang namanya puasa Ramadan berarti pelaksanaannya itu adalah bulan Ramadan. Puasa Ramadan itu adalah pelaksanaannya setahun sekali pada bulan tertentu, yaitu bulan Ramadan. Pelaksanaannya berapa hari? 1 bulan penuh. Jadi di sini kalau kita gabungkan berarti puasa Ramadan tadi apa? Puasa yang wajib bagi siapa ini? Kalau puasa Ramadan, puasa yang diwajibkan bagi orang muslim. Setiap setahun sekali pada bulan Ramadan selama sebulan penuh. Saya ulang, puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan oleh setiap muslim atau orang muslim yang dilaksanakan setiap setahun sekali pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Itu adalah pengertian puasa Ramadan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kapan sih perintah untuk wajib puasa Ramadan itu. Di sini ada perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan itu ketika umat Islam diperintahkan untuk memindahkan oleh Nabi Muhammad disuruh memindahkan dari arah kiblat, tadinya adalah di Masjidil Aqsa, terus dipindah ke Masjidil Haram. Tahun berapa itu perintah untuk memindahkan arah kiblat itu dari kiblat dari Masjidil Aqsa menuju ke atau pindah ke Masjidil Haram? Perintah itu adalah pada tahun ke-2 Hijriah. Jadi saat itulah
umat Islam diperintah untuk berpuasa Ramadan. Untuk menguatkan perintah itu, Allah sudah menjelaskan dalam dalil nakli atau dalam Quran. Suratnya adalah surat Al-Baqarah 183 sampai 184. Minggu lalu pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai Al-Baqarah yang 183. Saya ingatkan kembali isi dari Al-Baqarah 183. 1. Siapa yang wajib puasa adalah orang yang beriman. Puasa itu diperintahkan kepada siapa? Seluruh umat Islam, baik umat Islam sekarang maupun umat Islam sebelum kita. Artinya perintah itu tidak hanya pas Nabi Muhammad saja, tapi nabi-nabi sebelumnya juga diperintahkan untuk berpuasa. Ya, saya ulang Qur'annya sekarang. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kamu asyam, puasa. Jadi puasa itu bahasa Arabnya syam. Sekarang siapa yang diperintahkan itu adalah orang mukmin. Apakah orang mukmin saja? Tidak. Mana bunyinya yang lainnya? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi perintah puasa itu juga diwajibkan kepada umat sebelumnya. Sekarang tujuan apa puasa itu? Adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Lah ini menyambung surat yang ke-184 ini mengenai puasa Ramadan. Apa itu isinya? Kita baca lagi terusnya yang 184. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyamam ma'dudah. Jika kamu meninggalkan, ya, artinya tidak puasa, entah itu alasan apa saja, maka faman kana minkum maridun, alasannya tidak ikut berpuasa atau tidak berpuasa karena mungkin maridun, sakit, atau kamu itu dalam perjalanan, aw ala safarin, musafir. Nah, di sini orang yang sakit, orang yang bepergian musafir ini boleh meninggalkan atau tidak berpuasa. Fa'iddatum min ayyamin ukhor, tapi nantinya kamu diwajibkan mengganti puasa yang kamu tinggalkan ayyamin ukhor, pada hari-hari yang lainnya. Bukan berarti terus raposo belas orang mengganti. Itu bagi orang yang masih mampu, itu diwajibkan untuk mengganti puasanya. Bukan mampu itu apa? Masih sehat. Bukan mampu itu punya uang banyak, harta banyak, enggak. Apakah kalau orang punya banyak nanti malah nggak berpuasa? Saya punya uang banyak, harta banyak, saya nggak usah puasa, saya mau mengganti saja dengan uang, membayar fidyah, nggak boleh. Kalau kita sehat, ya, masih muda, sehat, terus kita masih mampu untuk mengganti puasanya, maka yang lebih baik adalah mengganti puasanya. Bukan ukuran karena mampu punya uang banyak, harta banyak, terus nanti alah aku nggak puasa ya, aku akan menggantinya semuanya, itu nggak boleh. Yang boleh membayar fidyah itu orang-orang tertentu, ukurannya bukan orang mampu, itu bukan terus uangnya banyak terus nggak puasa, enggak. Karena yang lebih baik itu mengganti puasanya, itu yang lebih baik. Oke, sekarang kita lanjutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan apabila orang-orang yang berat, artinya yang mau puasa kita tambah loro atau mungkin serak kuat gitu, fidyah, maka orang-orang yang tua mungkin ya sudah tidak kuat puasa lagi, atau mungkin puasa mungkin mas tak sabar sakitnya. Nah, ini orang-orang seperti ini boleh fidyah, tidak berpuasa tapi boleh fidyah. Fidyahnya nanti adalah memberi makan orang-orang miskin. Qiyam. Famang tatawwa, tapi barang siapa yang berbuat kebaikan khairan, maka fahuwa khairullah, maka itu lebih baik. Wa antasumu, tapi apabila kamu puasa, khairul lakum, itu justru lebih baik bagimu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Siapa di sini dalil ayat 184 di sini orang-orang itu boleh tidak puasa, alasannya karena sakit. Yang kedua adalah musafir. Yang ketiga itu adalah orang yang tidak mampu tapi tidak mengganti puasa tapi bayar fidyah.
Di sini yang terakhir ditekankan wa antasumu, dan jika kamu berpuasa itu adalah yang lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Berarti intine nek awake dhewe mampu, bolehlah tidak berpuasa tapi mengganti puasanya di waktu yang lain. Tapi ada inah keringanan bagi orang-orang yang sudah lanjut usia atau orang yang sudah tidak kuat lagi puasa, maka itu bolehlah tidak berpuasa, tapi syaratnya harus membayar fidyah. Itu nanti dibahas di akhir atau di belakang ini nanti, gitu ya. Itu dalil 184 isinya itu. Kita lanjut hukumnya puasa Ramadan, jelas wajib atau fardu ain. Ada kata-kata kutiba tadi. Kutiba itu artinya diwajibkan. Fardu ain. Situ ya. Sekarang itu dalil nakli. Sekarang yang hadisnya yang mana? Dilihat buku kalian halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu bunia ditegakkan ala khamsin, atas 5 hal atau atas 5 dasar. 1. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul atau punya 2 kalimat syahadat. Jadi Islam itu pertama adalah mengucapkan syahadat, kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat. Islam yang ketiga adalah wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Yang keempat adalah wahajil baiti, haji ke Baitullah. Terakhir adalah wasaumi Ramadan, puasa Ramadan. Jelas ini terangkum dalam rukun Islam. Nah ini ya rukun Islam yang di sini dalam hadis ini yang kelima tadi adalah puasa Ramadan. Tapi urut-urutannya biasanya kalau kita berdasarkan ini, yang kelima di sana haji, tapi kalau dalil ini yang terakhir tadi adalah puasa Ramadan. Masalah hanya tempatnya saja. Oke ya, itu hadisnya mengenai perintah puasa. Dari hadisnya sudah saya baca. Dalil naklinya dari Qur'annya Al-Baqarah 183 sampai 184. Jadi kalau nanti ditanya, masuk ke puasa Ramadan dalilnya apa? Nanti sudah ada diterangkan di Quran. Hadisnya mana? Sudah diterangkan dalam Rawahul Bukhari, Muslim dan Ahmad. Gitu. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, kamu bisa menjawab. Jadi jangan asal-asalan jawabnya, gitu ya. Kita lanjut, indikator yang selanjutnya adalah carane bagaimana sih menentukan awal dan akhir Ramadan. Kalian tahu kalau di TV-TV kalau menjelang puasa Ramadan, misalnya kita pemerintah di sini adalah Menteri Agama bersama para alim ulama, para ahli-ahli falah, ilmu falah, perbintangan itu pada bermusyawarah, berdiskusi untuk mengetahui kapan itu hilal sudah kelihatan atau belum. Ya, nanti masing-masing dari perbatasan, dari mulai paling barat Sumatera ada timnya yang menerawang, di Jawa ada yang menerawang, mungkin di Kalimantan ada yang menerawang sendiri bagiannya sana, bagian timur mungkin di Papua atau mungkin di NTB ada tim sendiri yang menerawang. Nanti dari tim-tim itu nanti lapor bersama-sama nanti hasilnya seperti apa, sehingga awal Ramadan ini kalau Menteri Agama di sini cara menentukannya di sini ada pilihannya 3. Ya, 1 cara menentukan apa itu awal Ramadan, 1 dengan melihat ru'yatul hilal. Ru'yah itu ro'a, dari kata ro'a, melihat, hilal itu bulan. Oke, saya tulis ya, cara menentukan awal Ramadan ada 3. 1 dengan cara ru'yatul hilal, dari kata ro'a, ro'a itu mengamati, hilal itu bulan, berarti dengan cara menentukan awal dengan mengamati bulan. Ngeti bulan, ketok apa durung? Mengamati bulan. Kalau bulannya sudah tampak, berarti kita sudah dianjurkan, diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Makanya kadang-kadang ini berbeda pendapat ulama, ada yang mengatakan ini sudah tampak berarti bisa puasa, ada yang mengatakan ini belum kelihatan bulannya maka belum boleh puasa.
Yang kita harapkan kesemuanya dari pihak bantah itu dari Nahdlatul Ulama maupun dari Muhammadiyah bersatu sepakatan sehingga tidak ada istilah puasa duluan atau puasa belakangan ya. Kita ambil tengah-tengah pemerintah di sini. Mudah-mudahan ada kesepakatan dari semua pihak, jadi bersama-sama kita melaksanakan awal puasa secara serentak, tidak dewe-dewe gitu ya. Artinya ada yang sesok, ada yang sesuai, nah itu artinya kan berarti ada yang meyakini hari ini puasa, ada yang mungkin belum, besok mulai puasanya gitu ya. Saya ulang, ru'yatul hilal tadi apa? Ro'a mengamati atau melihat hilal bulan. Artinya maksudnya berarti awal Ramadan itu adalah dilihat dengan cara apakah bulannya sudah tampak atau belum, sebagai tanda masuknya bulan Ramadan. Itu artinya ru'yatul hilal. Dalilnya mana? Faman kana minkum maridun. Dilihat bukunya ya di halaman 44. Saya lihat Al-Baqarah 185 ayatnya, bukan 184 ya. Terusnya ini tadi. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faman syahida sing sapa wae syahida nyeksekno atau ngeti minkum di antara kamu syahra pada bulan Ramadan falyasum, maka hendaklah kalian berpuasa. Iki dalil ru'yatul hilal syahida sing sapa ngamati ngeti nyeksekno. Nah ini. Jadi kalau seandainya bulan puasa ini kamu sehat ya, maka kamu kok tidak ada halangan, maka dianjurkan pada bulan puasa kon puasa semuanya. Itu ya. Sing kedua istiqmal. Istiqmal itu dari kamala. Kamila itu sempurna. Saya ulang. Cara menentukan awal Ramadan yang kedua namanya adalah istiqmal. Artinya menyempurnakan. Maksudnya bagaimana ini menyempurnakan? Apanya yang disempurnakan? Menyempurnakan, kamu kalau lihat bulan tanggal kalender ada yang 29, berarti di sini ada yang 30. Di sini maksudnya adalah untuk menentukan awal Ramadan, akhir Ramadan dengan cara menyempurnakan hitungan yang ke-29 itu menjadi 30 hari. Saya ulang. Maksudnya adalah cara menentukan awal Ramadan, akhir Ramadan dengan cara menyempurnakan bilangan bulan yang 29 hari itu menjadi 30 hari. Jadi digenepne, nah, itu lain. Menyempurnakan itu digenepne. Itu istiqmal. Dalilnya mana? Di surat Al-Baqarah sama 185. Kita baca walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilu, dan hendaklah kamu sempurnakan iddah jumlah apa dari tadi ya. Walitukabirullah, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah ala ma hadakum, atas petunjuknya. Wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Gitu ya. Istiqmal dalilnya tadi sudah sama dengan ru'yatul hilal Al-Baqarah 185. Sama ya 185. Sekarang cara menentukan awal Ramadan yang ketiga jenenge hisab. Hisab itu artinya hitungan. Atau menghitung. Apa yang dimaksud di sini kok menentukan awal akhir Ramadan dengan menghitung? Apanya yang dihitung? Menentukan awal akhir Ramadan dengan cara menghitung peredaran bulan dan atau matahari. Seperti cara menghitung kapan terjadinya gerhana bulan atau matahari. Karena peredaran bulan matahari itu bersifat tetap. Ya. Dalilnya mana? Di sini bukan Al-Baqarah tapi Yunus ayat 5. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala syamsa, dialah Allah. Ja'ala yang menciptakan apa itu? Syamsun, srengenge. Dia karena srengenge itu bersinar. Diaun itu bersinar. Wal qamar, dan bulan kuwi nuron bercahaya. Waqaddarah, dan ditetapkan manzilah itu tempat
Untuk apa? Lita'lamu, bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui apa yang kamu ketahui ada sinin, bilangan tahun, wal hisab, dan waktu. Itu intinya. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya kita masuk ke hal-hal yang membolehkan tidak puasa dan cara menggantinya. Nah, ini tadi sudah dibahas dalam Al-Baqarah 184 tadi ya. Di 184 Al-Baqarah tadi disebutkan siapa sih yang boleh tidak berpuasa. Tadi di dalil itu ada dua. Satu adalah orang yang sakit, orang yang musafir. Apa hanya itu saja yang boleh tidak berpuasa? Tidak. Dalil itu tadi ada dua yang boleh tidak berpuasa. Tapi di sini yang dua tadi itu musafir dan sakit. Ini adalah orang tersebut dianjurkan untuk mengganti puasanya di hari yang lain. Berarti intinya bagaimana, Bu? Orang yang boleh berpuasa itu siapa saja? Ada dua. Orang yang boleh berpuasa tapi wajib mengganti di hari yang lain. Yang kedua, orang yang boleh tidak puasa tapi tidak harus mengganti puasa di hari yang lain. Nah, ini kita pilih satu-satu. Siapa sih orang yang boleh poso dan wajib mengganti puasanya? Tadi surat Al-Baqarah 184, satu sakit. Aku saiki lara di rumah sakit, jenam ning saya Buyan ini. Seandainya puasanya saat sudah sembuh, maka ya Buyan ini kewajiban nanti mengganti puasanya. Karena Buyan ini masih muda, artinya belum tua banget. Masih kuat mengganti puasanya. Ini wajib mengganti. Yang kedua, wong sing melaku atau di sini musafir. Artinya musafir bagaimana, Bu? Artinya musafir jaraknya sekitar 83 km. Nah, nyandaan tekan Kudus ini bukan musafir ya. Untuk tekan musafir ini ada ketentuannya, tidak jaraknya dekat tapi ada ketentuan jarak 83 ke sana, maka orang ini boleh tidak puasa. Yang ketiga, siapa lagi yang boleh tidak puasa? Adalah orang yang hamil menyusui. Terus yang ketiga adalah orang yang sedang haid. Itu ya boleh tidak puasa tapi mengganti. Yang kedua ada tadi orang yang boleh tidak puasa tapi tidak harus menggantinya. Siapa itu? Orang yang tua, orang yang sudah lanjut usia. Nah, ini harus membayar fidyah. Yang kedua, orang yang sakit dan tidak ada harapan sembuh. Lah ini boleh tidak puasa tapi tidak mengganti puasanya, tapi harus membayar fidyah. Kita lanjut amalan sunnah. Amalan sunnah puasa itu sama dengan kemarin tuh ya, yang sudah saya terangkan minggu yang lalu. Ada mengakhirkan makan sahur, terus menyegarkan berbuka, ada berbuka dengan membaca atau memakan makanan yang manis, berdoa, baca Quran, terus ada sedekah, sholat tarawih, witir, terus ada memperbanyak. Nah, kamu itu apa? Nah, pas puasa itu ngaji itu ya, pada tadarus itu paling sering. Itu amalan sunnah, sudah saya bahas kemarin, gitu ya. Oke. Terus yang larangan pada bulan puasa. Pada bulan puasa ini ada larangannya loh ya. Apa larangan itu? Bagi yang sudah nikah atau sudah punya suami atau sudah punya istri atau sudah berkeluarga, ini pada bulan puasa siang harinya tidak boleh berkumpul suami istri. Loh, Bu, seandainya nanti orang tidak punya suami istri tapi berhubungan boleh enggak? Ya enggak boleh. Pokoknya siang hari itu semua puasa, tidak boleh melakukan itu semuanya. Nah, sekarang Bu, seandainya melanggar bagaimana? Nah, ini yang terakhir. Apa kifarat, denda bagi orang yang melanggar tadi? Melanggar apa? Melanggar larangan puasa Ramadan. Ada 3 pilihan. Wong sing hubungan suami istri kok siang hari pada bulan puasa, wong kuwi kena denda. 1, membebaskan budak. Nah, kalau di Indonesia nggak ada budak ini. Yang dulu zaman dulu ada budak. Seandainya nggak ada budak, berarti pilihan yang kedua puasa Ramadan atau berturut-turut ngebleng. Nah, ini kuat tanda kamu. Seandainya 2 bulan kok orang sanggup tidak bisa melakukannya, kira-kira mungkin orang sasi, kadang yang masih sehat pray juga kan. Maka ini berat bagi kamu, pilihannya yang kedua masih nggak bisa. Pilihan yang terakhir memberikan makan fakir miskin sebanyak 60 orang, per orangnya 3/4 liter.
Ada 3 pilihan. 1, membebaskan budak. 3, tidak sanggup. Yang kedua adalah puasa Ramadan berturut-turut. Yang ketiga terakhir, jika tidak sanggup nomor 1, tidak nomor 2 tidak sanggup, maka pilihannya yang terakhir adalah memberi makan orang miskin sebanyak 60, masing-masing orang 3/4 liter. Ya. Dah 1 sampai 8 sudah kita bahas. Sekarang kita tutup untuk pertemuan hari ini. Oleh anak-anak, untuk pertemuan hari ini puasa wajib, kalian tugasnya adalah nanti di Google Form kamu ini, tugas kamu adalah meringkas. Jadi apa yang saya sampaikan, poin-poinnya kamu ringkas di buku tugas. Besok kalau sudah selesai, nanti kamu kumpulkan di saya di kantor. Itu ya. Saya ingatkan, untuk pertemuan hari ini puasa wajib tidak ada soal, tapi ada tugas untuk kalian, yaitu meringkas. Gitu ya. Baik anak-anak, itu saja yang mungkin kita bahas hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah di hari dari pembelajaran ini. Mudah-mudahan kalian senantiasa mendapatkan yang terbaik dan senantiasa semangat. Jangan sampai tidak belajar karena waktunya jangan sampai disia-siakan untuk hal yang tidak penting. Sekalipun pandemi, tapi kamu tetap harus belajar, sekalipun itu tidak banyak, tapi kalau tidak sama sekali justru akan menjadi waktu ini terbuang sia-sia. Oke, kita tutup pembelajaran fikih pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.